kesabaranmu hadapi kami, pembimbing pecahkan masalah petani. Peluang. Barang siapa yang sigap membaca atau mengetahui adanya sebuah peluang, maka dialah yang akan mendapatkan keuntungan. Hal ini terjadi di Gazebo Bandung, di mana setiap minggu pagi datanglah masyarakat untuk bersantai dan juga berolahraga bersama keluarga dan juga handai tolan. Keramaian ini tentu saja menjanjikan market yang begitu besar dari hasil pertanian dari desa yang letaknya tak jauh dari Gazebo Bandung. Di sini para petani bisa langsung bertemu dengan para pembeli yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi para petani itu sendiri. Pemirsa, ada cinta di Pasar Minggu Gazebo Bandung. Dengan berlatar belakang Pasar Minggu Gazebo, maka kita akan angkat cerita yang romantis untuk cerita Saung Tani kita kali ini. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ya, bisa sekalian cuci mata. Ya, bagi kamu yang muda. Buat yang tua juga apa salahnya? Ya udah, kamu jalan duluan dah. Nggak enak ninggalin Om sendirian di sini. Nggak apa-apa. Om Sam, gimana kalau kita minum susu kedelai? Yo, siapa takut? Saya punya langganan susu kedelai yang enak di sana. Gimana Om? Yuk. Oke ya. Kamu ini hanya anak seorang petani miskin. Lagi pula Iksan itu sudah dijodohkan dengan Meti, anak petani kaya di sini. Bukan dengan kamu. Dengar kamu. Emak nggak mau lagi dilabrak oleh Ibu Dirman. Gara-gara kamu berhubungan dengan Iksan itu. Nggak mau, Emak. Mengerti kamu? Hah? Iya, Mak, Imas ngerti. Nanti Imas akan katakan sama Mas Iksan. Sabar ya, Nak, ya. Om, kata Papa Om sekarang sudah jadi petani sukses di desa Alam Endah. Iya, memang kenapa? Nggak apa-apa. Jangan bohong. Mama sudah bilang kok sama Om. Katanya kamu punya pacar di desa itu. Nggak tahu loh Om. Kenapa saya aja nggak bisa ngelupain dia? Kenapa sih kamu tidak bisa melupakan dia? Om, saya suka dia Om. Selain kecantikannya, saya suka kepribadiannya. Dia berpenampilan apa adanya. Dan dia juga wanita yang taat beribadah. Dulu dia sekolah di sini, di Bandung. Di Bandung dia ikut omnya, soalnya orang tuanya cuma petani miskin di desa Alam Endah. Selepas SMU dia nggak kuliah, tapi kembali ke desanya. Karena omnya juga keberatan membiayai kuliahnya dia. Sayang Om, padahal dia anaknya pandai. Apa mungkin saya akan bertemu dengan dia lagi ya Om? Jodoh, pasti, dan rezeki itu Tuhan yang menentukan. Ya, apa Mama akan setuju Om? Mama selalu melarang saya dekat dengannya. Iya, karena waktu itu kan kamu masih sekolah. Jadi Om juga tahu persis apa sifat mamamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita mengadakan pertemuan untuk membahas masalah pemasaran hasil pertanian. Di samping saya ada Bapak penyuluh yang sudah berpengalaman dan telah mengunjungi Bandung, di mana di Bandung diselenggarakan Pasar Minggu
di lapangan gazebo. Untuk itu dimohon kepada Bapak Penyuluh untuk dapat lebih menjelaskan pengalaman-pengalaman beliau. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali apa yang telah diutarakan Bapak Kepala Desa, mungkin Bapak-Bapak ada yang mau menanyakan atau mengemukakan permasalahannya. Silakan, Pak. Sebagai orang kecil seperti saya ini serba bingung, Pak. Gagal panen sedih, panen yang melimpah seperti sekarang ini juga sedih. Bagaimana nggak sedih, Pak? Harga terus anjlok, sementara kebutuhan terus naik. Bagaimana itu, Pak? Di Pasar Minggu Gazebo Bandung, di situ saya melihat sebuah peluang bagi para petani untuk memasarkan hasil pertaniannya. Saya yakin dengan cara ini, para petani akan dapat keuntungan yang diinginkan. Tidak ada salahnya bagi bapak-bapak kita coba hasil pertanian ini kita pasarkan di sana. Jarak dari sini ke Bandung kan tidak jauh. Sul, bener kamu lihat Mas Ihsan berdua sama Imas? Iya, buat apa aku bohong sama kamu, Met? Si Imas wanita bener-bener nggak tahu diri ya. Di rumahnya punya kaca apa nggak sih? Bener-bener wanita kurang ajar. Mas, pilihan orang tua Mas Ihsan itu memang sudah tepat. Kita ini ibarat bumi dan langit, Mas. Ya nggak mungkin bisa disatuin lagi. Mas tahu kan, Imas ini hanyalah seorang anak petani yang miskin. Mas Ihsan, sudah sepantasnya Mas Ihsan itu bersanding dengan Meti. Dia itu adalah anak petani yang kaya raya di desa ini, Mas. Tapi aku tidak menyukainya. Aku hanya menyintaimu, Imas. Sudahlah, Mas Ihsan. Mas Ihsan jangan jadi cengeng kayak gitu. Kita harus bisa menerima kenyataan ini, Mas. Mas Ihsan tahu kan, orang tua Mas Ihsan terutama ibu nggak suka sama Imas. Mas Ihsan tolong ngerti perasaan Imas. Kasihan ibu, Mas. Ibu sering ditegur sama ibunya Mas Ihsan. Dia nggak tahu apa-apa, Mas. Tolong ngertiin perasaan Imas. Tolong. Tidak. Lihat. Dasar cewek gue telaneh. Pakai pegang-pegangan tangan segala. Iya, dasar cewek murahannya. Pokoknya hal ini akan aku adukan sama Bu Darman. Iya, benar. Biar tahu rasa perempuan yang nggak tahu diri itu. Ayo, cepetan. Tidak, Imas. Saya akan tetap memilih kamu. Apapun perkataan orang tuaku. Sudahlah, Mas Ihsan. Kita nggak mungkin bisa bersatu, Mas. Mas tahu kan, orang tua Mas Ihsan nggak suka sama Imas. Ingat, Mas, jangan pernah jadi anak durhaka. Meti adalah pilihan yang tepat dari orang tua Mas Ihsan. Tolong, Mas, tinggalin Imas. Ada pertanyaan, Pak. Apakah ada persyaratan khusus? Kiranya kita bisa menjual hasil pertanian di pasar dan produk pertanian apa saja yang bisa dijual? Dan apakah bisa kita setiap hari menjual di pasar tersebut? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Itu tempat itu bukan pasar permanen, tapi bisa dikatakan juga pasar kaget. Di tempat itu berupa lapangan yang besar milik pemerintah daerah. Jadi di situ kita hanya diizinkan berjualan hanya pada hari Minggu saja. Di sana kita bisa jual hasil pertanian kita. Dan juga bisa kita jual hasil olahan yang sudah jadi dari hasil kita juga. Nah, ini berupa sayuran yang berupa tomat,
saledri, kol, buncis, dan lain-lain, serta buah-buahan yang dihasilkan dari desa kita ini. Pak Penyuluh, saya ingin bertanya, kira-kira jenis-jenis olahan hasil pertanian apa saja yang laku di sana ya? Biasanya, Bu, ini hasil olahan pertanian itu berupa keripik singkong, keripik pisang, kemudian ada selai pisang, obi-obi, klepon, dan jus buah-buahan juga, serta yang lainnya lagi, Bu. Oh ya, bagaimana Pak kalau susu kedelai? Oh, itu baik sekali, Bu. Itu karena orang sekarang ini sedang menggemari yang berkadar kolesterol rendah. Kalau begitu ada kesempatan untuk berjalan ke sana ya Pak? Betul. Nah, kapan kita mulai untuk memasarkan hasil dari pertanian kita ini? Sebaiknya sesegera mungkin Pak Penyuluh. Saya kira begitu, Pak. Memang kita harus sesegera mungkin. Dan untuk masalah ini, saya akan informasikan kepada ibu-ibu untuk turut memasarkan olahan hasil pertanian di desa kita ini. Betul, baik sekali itu, Pak. Terima kasih, Pak. Hei Mas, kamu tuh cantik, memang cantik. Tapi kalau modal kamu cuman itu, belum cukup untuk mendekati anakku. Tahu kamu? Kamu itu harus tahu diri ya. Diam kamu. Kamu ini benar-benar ya. Dibilangin jangan mendekati anakku, terus saja mendekati anakku. Kamu tuh harus tahu diri ya. Ihsan itu anak siapa dan kamu itu anak siapa? Awas ya, mulai hari ini saya tidak mau kamu mendekati anakku lagi. Maaf Ibu, siapa yang mendekati anak Ibu? Buktinya tadi pegangan tangan segala. Iya nih, udah ketangkap basah masih saja elak. Mana ada maling aku? Mana ada maling aku? Kamu jangan kurang ajar ya. Jangan ngomong sembarangan ya. Jangan ngata-ngatain anakku ya. Enggak, Bu, enggak. Mentang-mentang kamu anak orang kaya. Enggak, Ibu. Udah. Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Tanya aja sama anak yang tidak tahu diri ini. Dibilang jangan mendekati anak kita, malah nekat. Pak Darman, memang kami ini orang nggak punya. Anak saya Imas memang tidak pantas dengan Iksan. Tapi kami punya harga diri, Pak. Kami jangan selalu dihina terus begini, Pak. Saya tahu, Bu. Maafkan segala kesalahan istri saya. Sudahlah. Tapi sakit, Pak. Saya diperlakukan begini. Sakit sekali, Pak. Sakit, Pak. Saya percaya Pak Darman. Tapi bagaimanapun juga anak saya Imas itu tidak pantas untuk Naisan. Walaupun mereka berdua sudah saling mencintai. Saya jadi nggak enak, Pak Kemat. Kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum, Pak Kemat. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Sudahlah, Bu Kemat. Sabarlah ya. Sudah, jangan nangis. Coba kamu dari tadi kalau mau dengerin omongan emak, tidak akan terjadi hal seperti ini. Sekarang kamu diam. Tapi saya menemui dia hanya untuk menjelaskan agar dia mau meninggalkan saya, Bu. Tapi apa? Tapi Mas Iksan tidak mau mengerti, Bu. Pokoknya kalau dia menemui kamu lagi, kamu tolak. Ibu tidak mau melihat lagi kamu dua-duaan sama dia. Mengerti? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Bapak, permisi Pak. Apakah tadi putri Bapak yang diceritakan tadi? Iya Pak, iya. Siapa namanya Pak? Imas Pak. Imas. Apa pernah kuliah di Bandung Pak? Pernah Pak. Ada apa Pak? Tidak ada apa-apa Pak. Iya. Pak Sam. Iya. Tahu ribut-ribut di sini dari siapa Pak?
Dari Pak Penyuluh tadi, Pak. Pak Kemat, ambil saja, semua ada hikmahnya. Mungkin Allah punya rencana lain. Begitu, saya permisi dulu, Pak. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Andin? Enggak. Om mau ngasih tahu, minggu depan Om dan kelompok tani di Desa Alam Indah ini akan meramaikan Pasar Minggu Gazebo. Iya, iya, iya. Dan Om mau ngasih kejutan buat kamu. Kamu akan aku kenalkan dengan gadis cantik di desa ini. Percayalah, kamu pasti suka. Ya, oke. Minggu depan kita ketemu ya. Bu, Pak. Mari, Bu. Bu, dari sini, Bu. Ini ada stroberi baru, Bu. Ya, ini baru dipanen dari kebun sendiri, Bu. Stroberinya masih segar-segar, Bu. Mari, Pak. Sayuran, buah-buahan juga ada, Pak. Sini, Bu. Sini, Bu. Halo Om Sam. Ya, saya lagi di Gazebo Om, depan gedung sate. Kenapa? Kejutan. Kejutan apa? Saya. Di mana? Oke, tempat sayuran ya. Ya udah, Om tungguin saya kesana ya. Perempuan macam apa sih ini yang ditawarin Om? Mari, Bu. Mari, Pak. Sayurannya. Ayo Bu, silakan. Mau dipilih yang mana? Ini berapa ini? Ini 1.000 Ibu, siketnya berarti 2 ikat 2.000. Bisa kurang nggak? Nggak bisa Ibu, udah harga pas. Ini baru diambil Ibu, dari kebun, masih segar-segar, silakan. Segitu, 2,5. Ya. Berapa Ibu? Ini hanya 15.000. Hanya 15.000 di sini ada permen-permennya Bu di sini Bu. Di sini ada. Ini cuma hanya 12.500. Karena saya bikin sendiri Bu di sini Bu. Mas, gimana dagangannya? Nih, banyak yang laku. Alhamdulillah Ibu banyak yang beli. Kamu lupa nih ketinggalan. Oh iya lupa penting. Oh ini 2.000-an Ibu. Aduh nggak bisa. 5.000 3. Boleh. Dimas ya? Andin? Iya, aku Andin. Kamu di Bandung ya Mas? Iya. Ya. Loh, kalian ini udah saling kenal? Iya Bu, dulu kita teman sekolah. Om Sam? Ya mungkin ini sudah takdir mereka berdua Bu untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan untuk berjodoh gitu. Udah saling kenal ya? Iya Bapak. Teman sekolah Pak. Temennya Pak. Iya. Mudah-mudahan ini jodoh dia. Iya Bu. Ya mungkin ini sudah takdir kalian. Kayak gimana sih calon besannya Pak Kemat? Sampai-sampai Pak Lurah menyuruh warga untuk mengecat pagar rumahnya. Biar kelihatan bersih kali ya. Calon besannya Pak Kemat itu bukan orang sembarangan. Dia itu anak seorang bupati. Bupatinya sederhana dan merakyat lagi. Benar-benar nggak nyangka ya Imas mendapatkan anaknya bupati. Tuhan itu memang adil. Ditolak menjadi menantunya Pak Lurah, malah mendapatkan anaknya bupati. Kalau begitu, Bu Lurah punya malu nggak ya? Bu Lurah pasti malu.
kenapa ibu tidak datang ke ijabnya Imas? Males. Males atau malu? Ternyata tebakan ibu kali ini benar ya. Imas memang gak cocok buat saya. Anak seorang kepala desa. Tapi cocoknya buat anak seorang bupati. Ibu. Apa? Ibu mau kemana? Ibu mau kemana kek? Itu bukan urusan kamu. Saya nikahkan anak saya Imas kepada Andin bin Haji Munir dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Imas binti Kemat dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa bina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sayyidina tabaraka wa ta'ala kulli syabatil azmin amin ya Allah ya rabbal alamin.